Halo, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita akan bahas saham yang lagi hot, yaitu langkah konsolidasi dan langkah ekspansif yang dilakukan oleh MNC Group, yaitu grup usaha dari Haritanu Sudibyo. Ini sebetulnya adalah lanjutan dari eh, video saya sebelumnya tentang IPTV yang terjadi 3 minggu yang lalu ya, dengan 785 view, sedikit sekali. Saya memberi judul analisa saham IPTV langkah strategis dari Tanu Sudibyo untuk merevitalisasi, menyusun ulang kerajaan bisnisnya. Kita tahu bahwa Haritanu Sudibyo ini saham-sahamnya cenderung sebelumnya cenderung di bawah ya. Beberapa saham bahkan ada di harga 50 dan sebetulnya langkah konsolidatif grup MNC Group ini sudah lama ya. Sudah beberapa bulan yang lalu dengan Motion Bank-nya, dengan Vision Plus-nya, dengan akuisisi MSIN terhadap game online produk Korea Selatan dan juga dengan IT Center di India. Dan ini hanya seperti mendapat momentumnya. Tetapi momentum ini sebetulnya juga belum terupdate secara keseluruhan ya di saham-sahamnya, walaupun kita tahu bahwa beberapa saham seperti IPTV, terus BCAP, terus IATA itu menunjukkan ke momentumnya sudah dapat gitu, tapi beberapa saham belum dapat. Ini penting supaya kita bisa menganalisa setelah ini apa yang terjadi. Apakah benar ini konsolidasi ini akan berhasil atau layu sebelum berkembang. Tentu saja kalau berhasil ini sebuah investasi saham yang sangat bagus karena ini sifatnya grup. Di tengah-tengah perlu dicatat bahwa selama 6 bulan terakhir ini saham teknologi yang tahun kemarin itu begitu mendominasi seperti DCII, Data Center Indonesia, terus kemudian saham teknologi seperti eh, banyak sekali ya, lupa. Nanti saya sebut di sini saja. Seperti apa ya? Hmm, TEC, TECH, kemudian eh, dan lain sebagainya itu kemarin-kemarin itu naik tinggi dan sekarang sepertinya sedang mengalami averaging. Yang patut dicatat bahwa ini seperti membuat MNC Group ini sepertinya berhasil mendefinisikan ulang saham teknologi tersebut di tengah-tengah kemunduran sektor teknologi. Ini memang tidak saham-saham ini memang tidak masuk dalam kategori teknologi, tetapi sebenarnya bisnisnya bisnis teknologi kalau kita lihat itu ya. Antara media dan teknologi itu memang sedikit sedikit perbedaannya gitu. Tipis-tipis gitu ya. Bersinggungan karena kita tahu bahwa APTV itu adalah jaringan media juga, MSIN itu besar karena dia sepertinya dibentuk menjadi holding baru menggantikan MNCN gitu ya. Terus kemudian IATA itu sekarang ini menjadi semacam holding baru di bidang transportasi, energi, dan infrastruktur gitu. Karena mendapatkannya izin terbang sipil oleh regulator pada anak perusahaan IATA. Kemudian di perbankan pun juga demikian. Kelihatan sekali bahwa BCAP itu mengambil alih menjadi holding baru di bidang finance, mendefinisikan ulang sebetulnya itu sudah jadi holding, tapi dengan masuknya nanti di bahasan kita akan lebih detailkan apa yang terjadi dengan bank-bank tersebut. Dan BABP, Bank
MNC sendiri kelihatannya masih malu-malu gitu. Jadi ada potensi bahwa bank ini akan menggeliat. Ya, kita mulai dulu dari sektor consumer cyclic, di mana perusahaan-perusahaan media berada. Kita mulai dari IPTV. IPTV itu seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dia mengalami kenaikan yang belum terlalu fantastik, lupa saya. IPTV ini mengalami kenaikan setelah terjun di bawah 100, kemudian mengalami kenaikan, dan menurut saya IPTV ini mempunyai potensi tergantung dari MSIN-nya. Jadi IPTV ini adalah bagian dari MSIN, sehingga keberhasilan MSIN ini sangat mempengaruhi bisnis IPTV selanjutnya, karena dia akan mendapatkan kekuatan dari sinergi perusahaan-perusahaan lain di bawah MSIN. Kalau kita lihat struktur modalnya sebetulnya cukup kuat, dan kita lihat price book value-nya, dia cukup rendah di bawah 1 ya. Dan ini menunjukkan bahwa potensinya masih kuat. Rekomendasi saya layak untuk masuk. MSIN dulu ya. Saham MSIN ini, MNC Studio International ini memang layak untuk naik tinggi, karena perusahaan inilah yang mengakuisisi game Korea, yang melakukan investasi IT center di India, dan juga mendapatkan limpahan dari MNCN gitu ya. Jadi beberapa anak dari MNCN yang sebelumnya langsung direct ke MNCN dialihkan ke MSIN. Itu sebabnya kenaikannya sangat fantastik sekali. Mulai dari harga yang sedikit menjadi ke 6.000, itu sangat tinggi sekali. Dan itu memang pantas karena ada nanti di laporan keuangan akan tercermin kenaikan ekuitas dan aset yang signifikan. Memang belum diterbitkan ya. Sekarang kan dia terbitannya baru 30 September ini. Koordinasinya baru, proses pengalihannya baru terjadi gitu. Jadi belum tercatat di laporan keuangannya. Kemudian kita lihat KPIG. KPIG ini adalah MNC Land yang ada proyeknya dari beberapa, dan yang terkenal tuh yang di mana itu? Antara Sukabumi dan Bogor itu. Lupa saya. Ya, pasti kalian yang suka ke Sukabumi tahulah. Ke Pelabuhan Ratu itu lewat itu ya, kiri jalan itu ya. Lupa saya namanya. Ya itu di situ itu menjadi kawasan berikat untuk pariwisata, dan itu punya potensi yang kuat karena akan terintegrasi seperti misalkan Trans Studio gitu ya kalau di grupnya CT gitu. Kalau ini konsepnya seperti Dreamland gitulah. Dan ini memang dari struktur modalnya juga kuat, dan dari sisi price book value-nya juga punya potensi karena masih 0,434. Jadi ini justru boleh dimasukin, dalam arti cepat atau lambat saham ini akan meledak, kecuali proyeknya gagal total. Dan kemungkinan kecil proyek itu gagal total. Jadi ini harganya masih murah sekali, dan potensinya nggak terlalu panjang, setahun gitu, nggak ada setahun mungkin sudah meledak. Kemudian kita balik ke MNCN. Nah ini MNCN yang mau saya garis bawahi. MNCN ini Media Nusantara Citra. Ini sebetulnya holding yang membawai grup media semua MNC ya. Tapi kemudian seolah-olah memang terjadi restrukturisasi, walaupun masih dalam genggaman holdingnya, tapi beberapa perusahaan dilepas seperti IPTV dilimpahkan ke MSIN. Jadi memang
itu terkait dengan aplikasi. Jadi dia lebih fokus ke holding besar, tidak mau mengkoordinasi langsung perusahaan medianya. Jadi perusahaan media itu dikoordinasi oleh MSIN. Jadi itu sebabnya sahamnya pun walaupun MSIN itu anak perusahaannya, dia seperti tidak tersentuh gitu ya. Dan kalau kita lihat struktur modalnya juga sangat bagus sekali. Dan saya rekomendasi ini juga bisa di-buy. Karena price book value-nya juga masih rendah. Dan seperti saya bilang di depan tadi, price book value perusahaan ini memang grup MNC ini cenderung turun. Ini nggak bisa dilepaskan dari masalah politik ya. Di 2 pilpres belakangan itu MNC ini babak belur karena harus bikin partai Perindo yang mahal harganya gitu ya, dan kemudian jagoannya kalah lagi. Tapi saya nggak mau ngomong politik, itu hanya preview saja bahwa memang politik itu mahal sekali. Dan saya tidak mempunyai preferensi untuk mendukung A atau B. Kemudian kita akan ke sektor keuangan. Ini tadi yang kita bahas adalah 4 APTV, MSCN, KPIJ, MNCN itu ada di sektor non cyclic, dan yang IATA itu ada di sektor transportasi. Kemudian kita ke sektor finansial. Sektor finansial ini juga menarik karena apa? Kalau kita lihat big cap ini, big cap ini naik secara fantastik juga MNC Capital. Kenapa? Karena memang MNC ini juga sedang melakukan konsolidasi di bidang finance dengan munculnya motion digital technology. Jadi produk-produk perbankannya seperti mobil flash mobile, motion trade, motion pay, motion banking itu dikoordinasikan menjadi BCAP. Jadi di sini BABP atau Bank MNC itu menjadi bagian dari BCAP, koordinasinya dari BCAP. Jadi holdingnya finance itu ya di MNC Capital Indonesia ini. Dan itu memang dipercaya akan menimbulkan sinergi yang bagus bagi industri keuangan yang di MNC Group ini, karena one stop payment itu, one stop banking itu benar-benar terjadi, karena mau dompet digital, mau perbankan, mau investasi saham ada di satu account, dan itu akan menimbulkan sinergi dan efisiensi yang bagus sekali. Itu sebabnya wajar kalau sahamnya itu naik dibandingkan dengan padahal kalau kita lihat ya, struktur modalnya juga nggak terlalu bagus tuh dibandingkan dengan BABP atau Bank MNC. Bank MNC sendiri walaupun cenderung naik, tapi dia nggak naik-naik amat. Kalau kita lihat historinya di September itu pernah di puncaknya gitu ya, di Agustus. Ya, sekitar Agustus itu ada di puncaknya, tapi dia nggak naik setinggi BCAP tadi ya, MNC Capital tadi. Itu terkait dengan konsolidasi yang ada. Dan analisa saya mengatakan bahwa BABP ini masih memiliki potensi untuk naik. Walaupun tidak sebesar yang sektor media tadi ya. Sektor media tadi memang menurut saya dengan dunia yang makin digital, dia memang menjanjikan hal yang lebih tinggi revenue-nya di masa depan dan juga tinggi efisiensinya. Semoga analisa ini memberi pencerahan, dan kalau ada yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya akan berusaha menjawab selogis mungkin gitu, nggak pakai baper-baperan. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and share dan komen di kolom saya. Thank you. See you next time.